Minta tolong. Oh, dibagi. Ada lagi kan? Kenapa Pak? Ada. Apa ini yang? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan, kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini di salah satu dari rumah-rumah Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul bermajlis yang semoga majlis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kada sasat ulun bae, kada kayak yang semalam pertemuan yang lalu ulun sampai terlambat. Alhamdulillah hari ini bisa datang sebelum sholat dan insyaallah pada malam hari ini materi kita ringan Pak. Insyaallah kita akan membahas salah satu dari zikir di antara zikir-zikir yang disyariatkan atau lafaz doa yang disyariatkan di dalam syariat kita, yang mana zikir tersebut adalah zikir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau pian lihat di kertas yang baru saja dibagikan, kalau bagian atasnya itu yang tulisan Arabnya beserta harokatnya. Di bawahnya tulisan Latin tapi ejaannya ejaan Arab, supaya untuk mereka yang tidak terlalu terbiasa membaca dengan bacaan tulisan Arab supaya kada salah baca Pak. Jadi sebagian dari kita mungkin tidak terbiasa, meskipun tulisan Arabnya sudah ada harokatnya, kadang-kadang masih ada yang keliru di dalam membaca, terkhusus dalam masalah pelafalan dan juga dalam masalah harokatnya. Nah, karena dalam bahasa Arab sendiri terkadang salah harokat itu bisa membuat makna berubah 180 derajat, sehingga di bawahnya itu di ulun berikan tulisan Latinnya. Di bawahnya lagi yang paling bawah itu artinya secara umum, terjemahan secara bahasanya.
Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan menjelaskan secara singkat makna kemudian juga kandungan dari zikir yang sangat agung ini, dan kita akan membahasnya per kata, kemudian juga beserta beberapa hukum dan juga beberapa faedah yang berkaitan dengan zikir ini. Baik, poin yang pertama Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen perhatikan doanya adalah, insya Allah ulun yakin Pak, sebagian dari kita atau bahkan kebanyakan dari kita, zikir ini bukan zikir yang asing. Artinya sebagian dari kita mungkin rutin membaca zikir ini, tapi sebuah zikir itu akan lebih bermakna, akan lebih dahsyat faidahnya, terkhusus kalau yang berkaitan dengan zikir perlindungan diri, bila pian paham maknanya, bila pian bisa meresapi maknanya pas lagi ketika pian membaca. Baik. Zikir tersebut yang ada di hadapan pian saat ini, poin pertama yang ingin ulun sampaikan adalah bahwa zikir ini adalah zikir yang diriwayatkan oleh, kalau di sana lafadznya yang pian pegang kertasnya itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tapi sebenarnya ada riwayat-riwayat yang lain yang sama, seperti misalnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Imam Ibnu Hibban, juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi poin pertama dari permasalahan zikir itu Pak, yang paling penting diantaranya adalah zikir itu sahih kakadara, yang pian amalkan itu sahih kakadara. Itu poin pertama yang sebenarnya paling inti dan paling dasar dari sebuah zikir. Kalau pian mau mengamalkannya berlandaskan ini pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadisnya adalah hadis yang sahih, dan pian tidak perlu lagu untuk mengamalkannya atau tidak perlu lagu untuk membacanya. Baik, itu poin yang pertama. Yang kedua, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan lam yada'hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang ada di hadapan pian, di hadapan kita semua saat ini adalah zikir yang kata Abdullah bin Umar tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebuah zikir diriwayatkan Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, Pak, ini berarti menunjukkan betapa agung dan betapa istimewa zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW tersebut. Makanya kalau pengen perhatikan, sholat rawatib Pak, sholat rawatib nih yang mengiringi sholat itu yang paling utama sholat apa Pak? Sholat apa Pak? Rawatib ada sebelum zuhur, sesudah maghrib, kemudian juga sesudah isya, sebelum subuh. Mana yang paling utama Pak? Sebelum subuh. Kenapa? 2 rakaat sebelum subuh, selain dalil-dalil yang lain yang menunjukkan betapa utamanya sholat ini, yang tidak kalah pentingnya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan tidak bersafar. Sehingga para ulama sepakat semuanya bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh adalah sholat yang paling utama dari sekian sholat rawatib yang ada. Begitu pula dengan zikir ini. Ketika zikir ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar, lam yada'hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah meninggalkan zikir ini setelah disyariatkannya atau setelah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa utamanya, betapa agungnya zikir yang saat ini ada di hadapan kita. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir ini adalah zikir yang meminta afiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya meminta keselamatan kepada Allah. Minta keselamatan dari segala macam yang tidak kita sukai. Baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Semuanya. Ini habis kisah sudah baik. Semua yang tidak kita sukai, semua yang kira-kira buruk untuk kita, semua kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai tertimpa perkara tersebut, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian, musibah itu bila seseorang itu bisa bersabar, maka
insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar dari ujian tersebut. Tapi bila ujian itu tidak berhenti silih berganti, setelah kepada dia, kepada istrinya, kepada anaknya, kemudian juga kepada orang-orang terdekatnya, pada hartanya dan lain sebagainya, tidak silih berganti, sementara orang tersebut adalah orang yang mungkin orangnya biasa-biasa saja, maka bisa jadi ini adalah sebab karena orang tersebut tidak pernah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam keburukan. Bisa jadi salahnya adalah karena dia tidak memperhatikan zikir-zikir meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang berikutnya. Baik, doa ini dibuka dengan kalimat Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hambamu memohon kepada engkau untuk agar engkau memberikan kepada hambamu ini al-afwa. Al-afwa itu artinya kemaafan, ampunan, penghapusan dosa, segala macam yang pernah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan itu, baik yang disadari atau tidak disadari, kita minta kepada Allah untuk supaya dihapuskan dan diampuni segalanya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Yang pertama tadi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan kelak di akhirat. Wal afiyah, ya Allah, hambamu memohon kepada engkau keselamatan. Ya, al afiyah itu artinya keselamatan, adalah dari segala macam keburukan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di hujung ke awal kalimat ini, fid dunya wal akhirah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta keselamatan itu di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, bila orang sudah diampuni oleh Allah, selamat dunia lawan akhirat, maka ini kata para ulama, siapapun yang mendapatkan poin ini, maka sempurnalah kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Ini yang berkaitan dengan lafaz yang pertama, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hambamu memohon kepada engkau, ampunilah segala macam dosa yang pernah hambamu lakukan, baik yang disadari atau tidak disadari. Dan hambamu memohon kepada engkau agar supaya hambamu diselamatkan dari segala macam keburukan di dunia dan di akhirat. Apakah kalau kita membaca doa ini pasti selamat dari musibah dan dari ujian? Tentu saja tidak, Pak. Tentu saja tidak. Allah menguji hambanya. Tidak ada Pak orang hidup lempeng hidupnya kemudian tidak ada ujian sama sekali. Semuanya pasti ada ujian. Tergantung daripada keimanan orang tersebut. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru bukan keluar dari ujian tersebut dengan pahala, tapi justru nambahin dosa, keimanannya justru anjlok. Ada orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana cara bersikap ketika dia diuji dan bagaimana cara dia keluar dari ujian tersebut dengan berbagai macam pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di antara cara Pak kita untuk mendapatkan dan menjadi golongan orang-orang yang kedua, yang ketika keluar dari ujian, dari musibah, dari segala macam yang menimpa kita, agar kita keluar dan mampu untuk bersikap yang benar dan keluar dengan berbagai macam pahala, di antaranya adalah dengan cara membaca doa ini, Pak. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hambamu memohon kepada engkau agar hambamu ini diberikan ampunan, diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Selamat bukan berarti selamat dari segala macam ujian, enggak. Tapi ketika diuji pun kita akan diselamatkan oleh Allah dari ujian tersebut. Sampai di sini bisa dimengerti, Pak? Ini lafaz poin yang pertama. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hamba memohon kepada engkau kemaafan, ampunan dan juga al-afiyah di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang berikutnya, di antara yang juga berkaitan dengan hadis ini, kalau di lafaz yang pertama ini, kalau pian perhatikan permintaannya itu global, Pak.
Global itu artinya secara umum mencakup berbagai macam hal yang masuk ke dalam permintaan tersebut. Sama ketika pian berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hamba-Mu memohon kepada Engkau untuk diberikan di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, kemudian dijauhkan dari siksa api neraka. Permintaannya global, tidak diperinci. Ini boleh pian meminta seperti ini, dan ketika suatu saat mungkin pian merasa lebih memerlukan untuk memperinci doa, boleh pian untuk merinci. Boleh pian untuk merincinya. Apa dalilnya? Di antara dalil boleh kita memperinci doa adalah lafaz setelah lafaz yang pertama tadi. Kalau tadi kan umum, minta ampunan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang di lafaz yang kedua, pian perhatikan, agak diperinci. Keselamatan itu keselamatan dalam hal apa? Keselamatan dalam hal apa? Yang di dunia sama di akhirat tadi keselamatannya dalam hal apa? Diperinci di lafaz yang kedua. Apa lafaz yang kedua? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah, hamba-Mu memohon kepada Engkau untuk diselamatkan dalam perkara agama. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Dalam perkara agama, dalam perkara dunia, wa ahli wa mali, dan juga minta diselamatkan keluarga, minta diselamatkan harta. Ini 4 perkara yang berhubungan satu sama lainnya. Mari kita kupas satu persatu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Pak, nomor 1 yang seharusnya pian minta keselamatan kepada Allah itu, Pak, perkara akhirat kita, perkara agama. Jadi kadang-kadang kita nih, Pak, lah meminta kepada Allah, memohon, mandu-andu, Pak, permintaan kalau dalam masalah dunia, minta sehat, minta supaya usaha berkah, minta supaya misalnya dapat harta yang banyak, minta misalnya anak yang anak yang banyak, keturunan yang banyak, kemudian juga misalnya minta rumah, minta dan lain hal sebagainya. Tapi terkadang di antara kita ada yang lalai meminta kepada Allah dalam hal yang lebih penting dari itu semua, yaitu minta diselamatkan agama. Ustadz, ulun ini sudah Islam mulai lahir, kada perlu lagi Ustadz minta. Jangan salah, Pak. Karena perkara agama itu namanya iman tuh, Pak, naik dan turun. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naik dengan ketaatan, turun dengan bahkan kita pun, Pak, merasa, coba pian mebel, iman tuh naik dan turun. Ulun betakon non pian, mana yang lebih mudah pian mengaji pada saat bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Betakon non pian, baca Qurannya aja. Mana yang lebih mudah? Bulan Ramadan, Pak. Kenapa? Karena pada saat bulan Ramadan itu iman pian lagi naik. Mana yang lebih mudah pian sholat malam Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan. Mana yang lebih mudah pian puasa, Pak, di Ramadan atau di luar Ramadan? Di Ramadan. Mana yang lebih mudah pian berinfak, bersedekah pada saat bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Pada saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena iman itu naik dan bisa juga turun. Bahkan iman itu, kata Nabi SAW, bisa hilang, Pak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada kelak orang yang, kata Rasulullah SAW, orang yang pada pagi harinya beriman, sore harinya sudah keluar dari agama Allah. Bayangkan, Pak, berapa jam dari pagi sampai sore itu, Pak. Itu bisa membuat seseorang kehilangan agamanya. Bahkan dikatakan yusbihur rajulu mu'minan, pagi beriman, sore sudah kafir, keluar dari agama Allah Subhanahu. Nah, ini makanya hal yang paling pertama kali seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara agama, Pak. Minta hati ini ditetapkan istiqomah sampai nanti ajal menjemput kita semua. Sampai nanti hembusan nafas terakhir kita, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai nanti terakhir hidup kita, mudah-mudahan bisa istiqomah ibadah kepada Allah tanpa ada sedikit pun yang membuat kita misalnya keluar dari jalur yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, doa ini, Pak, membuat kita terlindungi dari hal yang demikian. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah, hamba-Mu memohon kepada Engkau ampunan, dan hamba-Mu memohon kepada Engkau agar diberikan keselamatan dalam perkara agama. Kita kada tahu, Pak, ujung hidup kita ini kayak apa, kita kada tahu.
Itulah kenapa wajib kita meminta perlindungan kepada Allah agar supaya Allah melindungi agama kita, jangan sampai kita kepeleset nanti di akhir ujung hidup kita. Itu yang pertama, Pak. Fi dini, dalam perkara agama, dan itu yang nomor satu. Yang kedua, wa dunyaya, ya Allah, hambamu memohon kepada engkau diberikan ampunan dan keselamatan dalam perkara agama, ditetapkan hati, dikuatkan iman, diberikan taufik untuk beribadah dan menjauhi kemaksiatan. Wa dunyaya, dan hambamu memohon kepada engkau juga agar supaya engkau memberikan keselamatan kepada hambamu dalam perkara dunia. Tidak aib, Pak, kalau pian meminta keselamatan dalam perkara dunia. Ini bukan perkara yang termasuk ke dalam aib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan aib, Pak. Kita semua, Pak, terlahir mencintai dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dan sampai seterusnya. Allah itu menjadikan kita ini, Pak, pada dasarnya manusia itu punya sifat cinta kepada dunia. Cinta kepada uang, cinta kepada harta, kemudian juga yang lainnya yang berhubungan. Kita pada dasarnya punya hal tersebut, Pak. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam perkara dunia kita supaya jangan sampai tersalah. Dan supaya perkara dunia kita itu tidak rusak. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jadi dunia itu, Pak, ibarat WC dan kamar mandi. Ibarat WC dan kamar mandi. Kita hidup nih, Pak, tidak ada yang tidak memerlukan WC dan kamar mandi. Semua dari kita memerlukan WC dan kamar mandi, Pak. Tapi tidak ada orang yang berakal sehat yang mau berlama-lama hidup di dalam WC dan kamar mandi. Ulun batakon lan pian, sehari aja pian hidup di kamar mandi hakun lah pian lah. Pasti Anda keluar pian, Pak. Hah? Begitulah, Pak, dalam gitu. Tidak mungkin kita lepas dari perkara dunia. Kita perlu pakaian, kita perlu makan, kita perlu tempat tinggal dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita terlepas dari perkara dunia, enggak. Tapi orang yang beriman, yang tahu hakikat kehidupannya itu, tahu bahwasanya dia tidak mau berlama-lama hidup di dunia. Sama ketika umpamanya seseorang masuk ke dalam WC. Sehari seminggu pian dalam WC, guring, makan dalam WC, hakun lah pian, Pak. Kada hakun, pasti kita mau keluar dari tempat tersebut. Begitulah pula dengan kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, bukan perkara aib jika seseorang meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunianya, dan meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara dunianya ini berarti minta keselamatan dari berbagai macam mara bahaya yang berkaitan dengan dunia kita, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga keliru, Pak, bila orang sama sekali kada memikirkan dunianya dan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Makanya pernah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ketika awal berhijrah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memberikan ikatan persaudaraan antara sebahagian sahabat dengan sebahagian yang lainnya, khususnya antara Muhajirin dan Ansar. Dipersaudarakan, dijadikan beding sanak di awal-awal Rasulullah SAW hijrah. Di antara yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW adalah Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Salman Al-Farisi orang Persia, Abu Darda pada saat itu dipersaudarakan, dijadikan beding sanak. Jadi kalau ada masalah, mereka yang saling menyelesaikan. Jika misalnya ada kebutuhan, Salman Al-Farisi ada kebutuhan, maka orang pertama kali yang didatangi adalah Abu Darda. Begitu pula Abu Darda sebaliknya, jika ada perkara yang ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang diperlukan, maka yang pertama kali didatangi adalah saudaranya. Suatu ketika, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda bertamu. Tiba-tiba dari dalam, istrinya Abu Darda mengatakan, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya." Ding sanak ikam, Abu Darda nih kada memikirkan dunia sama sekali.
Artinya apa Pak? Kerjaannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Salman Al-Farisi tunggu Abu Darda datang. Bisa dimengerti Pak sampai poin ini Pak. Jadi Abu Darda itu Pak seorang yang sangat soleh, abid, seorang yang kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salman Al-Farisi datang, kemudian tiba-tiba istrinya Abu Darda mengatakan secara halus, saudaramu Abu Darda itu sudah tidak memerlukan dunia lagi. Salman Al-Farisi langsung paham apa maksud daripada saya. Dari dalam kemudian setelah itu Salman Al-Farisi menunggu Abu Darda datang. Ditunggu, datanglah Abu Darda. Maka kemudian faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Lalu Abu Darda datang ke dapur, suruh bikin makanan. Bikinlah makanan Abu Darda. Faqala lahu kul fa inni sha'im. Kemudian kata Abu Darda kepada Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi pada saat itu bertamu Pak. Lalu kemudian kata Abu Darda, wahai saudaraku, makanlah. Sekarang aku lagi puasa. Aku kada kawa umpat mengawani ikam. Bahasa kitanya seperti itu Pak. Bayangkan nih Pak, ini puasa loh Pak. Tentu saja ini adalah puasa sunnah. Qala ma ana biakilin hatta ta'kula fa'akul. Kata Salman Al-Farisi, aku tidak akan makan sampai engkau makan bersamaku. Takajud ya Abu Darda nih Pak. Ini kan lagi ibadah nih. Masa disuruh batal? Masa disuruh berbuka puasa? Abu Darda sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falamma fa'akal. Kemudian setelah itu Abu Darda bakalah berbuka puasa Pak. Artinya pada saat itu Abu Darda membatalkan puasanya karena permintaan Salman Al-Farisi. Lalu kemudian falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nim fanama. Di awal malam Salman Al-Farisi nginap Pak di rumah Abu Darda. Awal malam itu kurang lebih sekitar habis Isya, naik sedikit. Bangkitlah Abu Darda. Ketika bangkit ditanya sama Salman Al-Farisi, Abu Darda mau kemana? Kata Abu Darda mau sholat malam. Ditarik sama Salman Al-Farisi. Kemudian setelah itu kata Salman, guring dulu ikam. Nah bayangkan Pak, amun kita wah ini Pak dianukan susah nang benar Pak. Tersalur bakat kalau bahasa kita tuh. Artinya pada saat itu Abu Darda memang malam dan siangnya diisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu ditarik oleh Salman Al-Farisi, kemudian kata tidur. Maka tidurlah Abu Darda. Tsumma dhahaba yaqumu faqala lahu nim. Kemudian setelah itu tengah malam bangun lagi Abu Darda. Setelah bangun ditarik lagi. Mau kemana kata Salman Al-Farisi? Kata Abu Darda mau sholat, udah tengah malam. Tarik lagi sama Salman Al-Farisi, guring kam, ujar Salman Al-Farisi, tidur sampai sepertiga malam. Kemudian setelah itu bangkitlah Abu Darda. Kemudian setelah itu kata Salman Al-Farisi, nah sekarang kalau mau sholat malam. Akhirnya sholatnya di sepertiga malam terakhir. Maka kemudian pada saat itu Abu Darda radhiyallahu taala anhu dinasihati oleh Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sungguh Allah itu memiliki hak atas dirimu, maka tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tapi dirimu, tubuhmu juga memiliki hak untuk beristirahat. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Dan keluargamu, istrimu, anak-anakmu juga memiliki hak atasmu untuk berkumpul, bercengkrama dan lain sebagainya. Mereka memiliki hak atasmu untuk berkumpul dan juga untuk kau tunaikan segala macam hak mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini adalah dianjurkannya seorang suami itu mendengarkan keluh kesah istrinya. Kadang-kadang bala kita semua tahu kalau seorang perempuan, seorang wanita itu biasanya lebih cerdas di dalam masalah berbicara. Kalau laki-laki cuma berbicara satu kata, si perempuan bisa sampai 10 sampai 20 kata. Jadi terkadang ngomongnya lebih banyak. Nah, kita sebagai suami, Pak, dengarkan saja. Dengarkan, tanggapi sedikit-sedikit. Dan ini diantara hal yang mungkin bisa membuat rumah tangga seseorang itu bisa menjadi jauh lebih baik. Makanya kata Salman Al-Farisi, wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Sungguh keluargamu atasmu memiliki hak. Rasulullah Salman Al-Farisi tadi malam begini dan begini, dia menasihati saya begini dan begini. Padahal saya sedang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman. Salman Al-Farisi benar apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan kepada engkau. Jadi
Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya dalam perkara akhirat kalau terlalu Pak itu juga tidak baik. Sampai misalnya melupakan dunia kita, sampai misalnya melupakan hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang yang memiliki hak atas kita yang harus kita tunaikan kepada mereka. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lafaz yang berikutnya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Dalam agamaku, keselamatan dalam agama, keselamatan dalam perkara dunia. Nah, sekarang dalam perkara dunia ini diperinci lagi di lafaz hadis berikutnya. Yang paling penting dalam perkara dunia itu Pak, dua yang disebutkan dalam hadis ini. Ahli wa mali. Yang pertama adalah keselamatan dalam masalah keluarga. Yang kedua keselamatan dalam masalah harta. Dalam masalah keluarga, istri, anak supaya jangan sakit, anak supaya menjadi seorang anak yang soleh, soleha, yang mau untuk dibimbing. Istri pun juga begitu. Kalau istri berarti si suami yang mau misalnya menjadi suami yang soleh, yang membimbing dan lain sebagainya. Maka di antara cara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga, dengan keluarga kita itu berjalan lancar tanpa ada masalah adalah doa ini. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Dalam keluargaku dan juga dalam hartaku. Yang kedua berarti adalah di harta. Apa maksudnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dalam masalah harta? Minta supaya jangan sampai ada yang berbuat jahat terhadap harta kita, atau minta kepada Allah agar supaya harta kita itu dilindungi dari segala macam musibah, mara bahaya dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pian yang misalnya mungkin punya karyawan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan kita tidak bisa percaya 100% dengan karyawan kita, Pak, atau orang-orang yang relasi usaha dan lain sebagainya. Ada titik-titik di mana kita mau tidak mau harus percaya sama orang, padahal belum tentu orang tersebut bisa dipercaya. Bisa jadi orang tersebut nanti menipu kita, bisa jadi misalnya karyawan pian mengambil duit pian dan lain sebagainya. Di antara cara pian meminta perlindungan kepada Allah dalam masalah harta adalah doa ini, Pak. Ahli wa mali. Begitu pula ketika pian berusaha, berbisnis, relasi dan lain sebagainya, itu adalah di antaranya dengan cara meminta kepada Allah perlindungan harta dengan doa ini. Baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Apa kalau terlihat kan misalnya pala maling, atau misalnya karyawan pian mengambil 100 ribu kada ketahuan, atau barang pian dibawanya misalnya, atau misalnya uang modal dibawa dan lain sebagainya. Banyak kejadian seperti itu. Ini yang terlihat, Pak, yang tampak, pelakunya terlihat, ataupun yang tidak terlihat. Apa contohnya, Pak? Dalam sebuah riwayat, dan ini ada beberapa riwayat, tapi dalam sebagian riwayat sebutkan salah seorang sahabat radhiyallahu taala, seingat ulun Abdullah bin Ubay bin Ka'ab menceritakan bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala salah seorang sahabat Rasulullah SAW, suatu ketika beliau tuh punya penyimpanan kurma, Pak. Tapi beliau heran, kenapa kurmanya hilang sedikit demi sedikit. Jadi berkurang sedikit demi sedikit berkurang. Jadi hilangnya tidak sekaligus serta merta hilang semua. Pada satu malam beliau tunggu, dijaga ini. Lalu kemudian datanglah, kata beliau, ulun berikan ringkasan hadisnya. Datanglah seseorang, yang seseorang tersebut adalah anak kecil. Pada saat tengah malam, pian apalah mun menjaga pos kamling tengah malam, datang kekanakan halus, kira-kira kayak Bapak? Kira-kira kayak Pak? Bisa merinding kita pala. Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab sudah curiga pada saat itu. Lalu Ubay bin Ka'ab pada situ bertanya. Kata Ubay bin Ka'ab, insiyun am jinniyun? Wahai fulan, ikam ini manusiakah jinkah? Kata si anak kecil tadi, bal jinniyun, aku adalah jin. Jadi mengakunya, Pak. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, nawilni yadaka, kalau begitu perlihatkan kepadaku tanganmu. Lalu kemudian si anak tadi menjulurkan tangannya, kata Ubay bin Ka'ab, tangannya persis seperti yadu kalbin, tangan anjing. Jadi berbulu kemudian persis seperti tangan anjing, tapi bentuknya anak kecil. Ini biasa kalau wadah kita disambatnya apa, Pak?
Tuh, tuh ya. Jadi sebenarnya yang seperti itu pernah terjadi. Tapi itu jin, Pak, bukan nang tuyul nang kayak kita yakini masuk dalam botol dan lain sebagainya. Tapi ini betul-betul jin yang pada situ datang kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian setelah itu mengaku setiap malam dia mengambil kurmanya Ubay bin Ka'ab. Diambilnya sedikit demi sedikit, tak pulang. Habis sudah, Pak. Baik. Ulun rasa, tapi intinya kisah tersebut adalah bahwa di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang mungkin tidak kita lihat secara kasat mata, kemudian ada yang tidak kita lihat. Tiba-tiba misalnya harta pian, duit pian segepok tiba-tiba hilang sebagian saja. Ini mungkin terjadi, dan diantara cara kita meminta perlindungan kepada Allah agar supaya harta kita terjaga baik dari sesuatu yang terlihat ataupun yang tidak terlihat adalah dengan doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua untuk bisa istiqomah sampai nanti akhir kehidupan kita, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua dan mengumpulkan kita semua kelak di dalam surganya bersama orang-orang kita cintai. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.